Kita akan lihat agenda kampanye perdana dari 3 calon presiden sudah terhubung sore hari ini bersama jurnalis Kompas TV ada Tifal Solesa di Bogor, Jawa Barat. Kemudian juga ada Jona Hamonangan di posko tim kemenangan Prabowo Gibran dan juga ada Fuci Manupapami di Merauke, Papua Selatan. Kita akan terlebih dahulu menuju ke Tifal Solesa yang hari ini mengikuti panjangnya kegiatan dari Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Selamat sore Tifal. Dari pertama pagi tadi kan dari Jakarta nih Anies memulai dari Tanah Merah, Jakarta Utara. Hari ini kemana saja sampai sudah di Bogor dan apa saja disampaikan oleh Anies Baswedan di hari pertama kampanye ini? Dalam 8 jam kampanye perdana hari ini sudah ada 3 titik yang dikunjungi oleh Capres nomor urut 1 Anies Baswedan di 2 provinsi berbeda. Saya coba ceritakan dulu dari pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat, titik pertama yang dikunjungi oleh Capres nomor urut 1 Anies Baswedan ini adalah Kampung Tanah Merah, kemudian berlanjut lagi ke Gor Ciracas, Jakarta Timur sekitar pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, dan perjalanan berlanjut lagi bersama dengan rombongan Timnas atau Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan Muhaimin Iskandar ke Gor Pakansari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Nah, poinnya apa saja sebetulnya disampaikan oleh Anies Baswedan dalam kampanyenya hari ini? Di Jakarta, poin besar ada 2 isu yang saya tangkap yang sebetulnya coba ditekankan oleh Anies kepada para pendukung, para simpatisan maupun juga para simpatisan dari partai-partai pengusung maupun juga partai pendukung. 2 topik tersebut berhubungan langsung dengan lapangan pekerjaan yang semakin sulit didapatkan dan juga harga kebutuhan pokok yang semakin tinggi. Itulah kemudian yang menjadi titik berat ataupun juga fokus perhatian dari Anies Baswedan yang diharapkan kemudian bila ia terpilih nantinya ia menjanjikan bahwa hal-hal tersebut akan segera dibenahi. Terlebih lagi kalau tadi dijabarkan secara spesifik di Kampung Tanah Merah, ia juga menjanjikan masalah reforma agraria terutama masalah kondisi di Kampung Tanah Merah itu sendiri. Sementara itu untuk di Gor Ciracas gambarannya juga kurang lebih sama dan diharapkan kepada para simpatisan ataupun juga para pendukung dari pasangan Amin ini untuk bisa memberikan suara dukungannya pada 14 Februari 2024 mendatang. Nah, lain isu saat ia berkampanye ke Gor Pakansari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ada 2 topik lain yang coba disuarakan oleh Anies Baswedan kepada para pendukungnya. Yang pertama masalah transportasi umum, terlebih banyak warga Kabupaten Bogor yang bekerja di Jakarta sehingga sulit untuk mendapatkan transportasi umum yang layak dengan harga yang murah. Dan yang kedua adalah masalah harga KPR, kredit rumah yang dipandang cukup menyulitkan masyarakat. Nah, 2 hal ini dijanjikan oleh Anies kepada para simpatisan dan juga para pendukung di Gor Pakansari Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini akan segera dibenahi dan akan segera dituntaskan. Hal lain yang juga sebetulnya ditekankan oleh Anies adalah masalah urutan elektabilitas di sejumlah lembaga survei belakangan masih menunjukkan posisi Amin atau posisi pasangan Anies Muhaimin ini berada di urutan ketiga. Ia kembali merefleksikan saat Anies Baswedan ini maju di pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada 2016 lalu. Ia menyatakan waktu itu pun sama gambarannya, saat itu dia tidak masuk dalam elektabilitas yang tertinggi, namun saat pemilihan ia berada pada urutan pertama dan terpilih menjadi gubernur dalam agenda pilkada saat itu. Dan ia optimis bahwa untuk pemilu kali ini atau pemilihan presiden nanti di tahun 2024 ia akan menang, terlebih untuk kawasan Kabupaten Bogor yang dijanjikan atau optimistis bisa mendapatkan suara 80%, Maidop. Oke, baik. 8 jam sepertinya dimanfaatkan benar-benar oleh pasangan Anies Baswedan hari ini di agenda perdana kampanye Pilpres 2024. Nah, kemudian kita akan bergeser ke agenda dari calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Ada Jona Hamonangan di kantor atau di posko pemenangan dari tim Prabowo Gibran. Apa agenda hari ini? Kenapa pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memilih tidak memanfaatkan hari perdana untuk berkampanye hari ini, Jona? Ya, Maidop, sebenarnya pertanyaannya Anda tanyakan juga sama ditanyakan oleh awak media lain, mengapa hari perdana tidak melakukan kampanye, tapi tadi ketika ditanyakan ke tim TKN alasannya adalah fokus lebih kepada jabatan Menteri Pertahanan di mana banyak sekali PR dilakukan. Jadi mulai dari pagi hari sampai sore hari ini tidak ada agenda kampanye, bahkan di sore ini di pukul 15 Prabowo ada agenda internal bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor dalam rangka untuk membicarakan anggaran pertahanan. Jadi untuk hari ini, hari perdana tidak ada
aktivitas menonjol khususnya giat kampanye. Jadi mulai hari ini atau mungkin sampai beberapa hari ke depan ini lebih fokus kepada agenda yang ada di Jabodetabek sekaligus mengemban sebagai Menteri Pertahanan. Jadi untuk agenda untuk kampanye yang dilakukan ini lebih fokus kepada tim kampanye daerah di mana fokus utamanya adalah membagikan makan siang dan susu gratis di mana hari ini ada 9 titik. Fokusnya adalah selama 2 minggu ini atau selama 14 hari ada 200 titik yang akan menjadi fokus pembagian khususnya makan siang dan susu gratis. Jadi untuk hari ini lebih fokus kepada 9 titik saja. Jadi untuk hari ini bisa dipastikan Bapak Prabowo Subianto tidak ada agit kampanye dan lebih fokus kepada jabatan Menteri Pertahanan saja. Maidop. Ya, artinya tidak ada agenda, memang hanya fokus kegiatan masing-masing ya, baik untuk capres dan juga cawapresnya. Dan kemudian kita akan bergeser ke Merauke, ada Fuci di sana. Fuci, ke wilayah mana saja capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo melakukan kampanye hari ini di Merauke dan apa saja yang disampaikan Ganjar dalam kampanyenya? Ya, baik Maidop dan juga saudara. Pada siang tadi ketika tiba di Merauke, Ganjar telah melakukan kampanye di Kampung Waninggap Nanggo, Distrik Semangga. Serta juga melakukan launching baliho dan juga melakukan dialog dengan warga. Jika sebelumnya Ganjar dijadwalkan untuk bertolak ke titik nol, namun kegiatan ke titik nol dibatalkan. Ganjar kemudian bertolak kembali ke Distrik Merauke untuk bertemu dengan para relawannya. Usai menemui para relawan, Ganjar melanjutkan kegiatan dengan melakukan pertemuan dengan Uskup Agung Merauke. Dan saat ini sedang berlangsung, Capres Ganjar sedang bertemu dengan kaum milenial di salah satu kafe di Merauke untuk membahas tentang lapangan pekerjaan. Sehingga Capres Ganjar pada ini dijadwalkan Ganjar akan bertemu dengan para tokoh masyarakat serta tokoh agama dan diakhiri dengan makan malam. Ya, baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Fuci Manupapami melaporkan langsung dari Merauke, Papua Selatan. Dan sebelumnya ada jurnalis Kompas TV, tadi ada Jona Hamonangan dan sebelumnya ada Tifal Solesa yang melaporkan tentang giat atau agenda dari kampanye perdana pasangan calon presiden dan wakil presiden di hari perdana. Terima kasih kawan-kawan.